Aku ini tetap sahabatmu, Is. Karena itu aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya, apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan? Dan apakah kau akan mempercayainya? Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu, nak? Ismiarti balik bertanya. Kau harus menikah dengan jin. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Pepatah ini, teman-teman, kiranya cukup pas untuk menggambarkan betapa kerasnya perjuangan Ismiarti Susilawati, si pemilik daripada kisah ini. Demi masa depan kedua anaknya, ia nekat memilih jalan hidup yang mungkin sangat sulit dijelaskan dengan nalar. Ia rela menikah dengan jin. Ini, teman-teman, ia lakukan bukan semata-mata karena ia mendambakan hidup bahagia dengan limpahan harta dari suaminya yang berasal dari dunia gaib tersebut. Namun, sekali lagi ia melakukannya demi masa depan kedua anaknya yang telah ditinggal pergi oleh ayahnya tanpa kabar berita. Tapi, bagaimana kenyataan selanjutnya yang harus ia hadapi? Sungguh tidak mudah untuk melakukan ritual seperti itu. Salah sedikit, nyawa sendiri yang akan menjadi taruhannya. Bagaimana kisah selengkapnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bertemu kembali di Kakak Jo Channel. Semoga kita semua senantiasa mendapat perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, dilimpahkan nikmat rezeki yang melimpah ruah, serta kesehatan dan kealfiatan kepada kita semua oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Teman-teman, pada kesempatan yang berbahagia ini, Kakak Jo akan membacakan sebuah kisah tentang menikah dengan jin yang dimuat dalam buku karya Abidin Ubaidillah. Buku ini dimuat pada kbm.id dan kemudian kakak mengaksesnya serta membacakan buat teman-teman semua. Sebelum kakak membacakan cerita ataupun kisahnya, teman-teman, kakak berharap semoga teman-teman sudi untuk terus mendukung pengembangan channel ini agar bisa berkembang lebih baik, lebih maju, menghibur, bermanfaat, serta mengedukasi buat kita semua dengan men-like, men-subscribe, serta men-share atau membagi video maupun channel Kakak Jo melalui media sosial teman-teman semua. Kita langsung ke ceritanya. Kehidupan rumah tangga mereka, si Ismiarti beserta keluarganya, pada awalnya sangat bahagia. Suaminya adalah merupakan seorang pria yang sangat bertanggung jawab. Ia juga merupakan ayah yang baik dan sangat menyayangi ketiga anaknya. Suatu saat, mereka harus pindah dari Surabaya ke Palembang. Maklum saja, teman-teman, ketika itu, suami dari Ismiati, yaitu Mas Narto, dimutasi ke kantor cabang perusahaan tempatnya bekerja dengan posisi dan jabatan, juga gaji yang tentu saja jauh lebih baik. Semula mereka berharap akan mendapatkan kehidupan yang lebih bahagia lagi di tempat baru itu. Namun teman-teman, justru di kota Pempek inilah
kepahitan itu berawal. Tragedi itu bermula dari vonis kanker otak terhadap anak ketiga mereka, yaitu Gilang Kurniawan, yang ketika itu baru berusia 3,5 tahun. Kenyataan ini sungguh memukul batin Ismiarti, juga suaminya. Sejak si bungsu divonis mengidap kanker otak, Ismiarti melihat Mas Narto, suaminya, sering melamun seorang diri. Memang, dibanding kedua anaknya yang lain, dia jauh lebih menyayangi si bungsu. Sebab teman-teman, sejak bayi merah anak mereka ini memang sering sakit-sakitan, sehingga membutuhkan perhatian ekstra dari kedua orang tuanya. Mungkin karena itulah tumbuh kasih sayang yang sangat besar dari mereka berdua, terutama suami dari Ismiarti, Mas Narto, yang pernah menyebut Gilang sebagai anak yang akan memiliki banyak keajaiban. Sebab ketika Ismiarti mengandungnya, suaminya mengaku sering bermimpi ditemui oleh seorang kakek bersorban putih mirip sosok wali yang menitipkan anak padanya. Namun teman-teman, mimpi hanyalah mimpi. Kenyataan tetap berbicara lain. Meski biaya pengobatan si kecil ditanggung oleh asuransi kesehatan dari perusahaan tempat suami Ismiarti bekerja, namun karena penyakit yang diderita oleh Gilang relatif langka dan sulit disembuhkan, maka usaha mereka, suami istri ini, membawanya berobat ke berbagai rumah sakit ternama di kota Palembang. Sepertinya hanya sia-sia saja. Bila sedang kumat, si kecil sering jatuh pingsan, dan mereka tidak bisa untuk berbuat apa-apa, kecuali hanya membawanya ke rumah sakit untuk sekedar mendapatkan penanganan gawat darurat. Teman-teman, mereka hampir putus asa menghadapi keadaan si bungsu. Puncaknya pada musim libur Hari Raya Idul Fitri di tahun 2005 yang silam, mereka sekeluarga memutuskan mudik ke kampung halaman Ismiarti di Wonogiri, Jawa Tengah. Di samping ingin berlebaran bersama keluarga, rencananya kesempatan ini juga akan mereka gunakan untuk mencari cara alternatif guna mengobati penyakit si bungsu Gilang. Teman-teman, manusia hanya bisa berencana, sedang Tuhan juga yang maha menentukan. Itulah yang terjadi. Seminggu setelah tinggal di rumah orang tua Ismiarti untuk menikmati liburan, dan sebelum sempat mereka membawa Gilang berobat secara alternatif, ternyata Tuhan telah memanggilnya lebih dahulu. Si Gilang menghembuskan nafas terakhirnya dalam gendongan ayahnya. Kepahitan ini terjadi hanya 3 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Betapa berdukanya mereka sekeluarga karena kepergian Gilang jatuh pada hari yang semestinya penuh dengan kebahagiaan. Apalagi teman-teman, malam harinya Gilang masih sehat dan bermain-main dengan mereka. Baru menjelang subuh ia pingsan setelah lebih dulu kejang karena menahan sakit pada kepalanya. Sampai akhirnya ia tak kuat lagi melawan rasa sakit itu. Kepergian si bungsu, teman-teman, sungguh merupakan kehilangan yang teramat besar bagi mereka. Sebagai ibu yang merawatnya sejak masih dalam kandungan, sudah barang tentu sulit bagi Ismiarti untuk mengikhlaskan kepergian anaknya itu.
Suaminya, Mas Narto pun sepertinya merasakan hal yang sama. Namun, sebagai lelaki, ia sudah pasti jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan ibunya, si Ismiarti. Buktinya, walau masih dalam kedukaan, karena masih masa liburan yang sudah habis, maka itu setelah 7 hari kepergian Gilang, suami Ismiarti kembali ke Palembang untuk melakukan rutinitasnya sebagai seorang karyawan sebuah perusahaan swasta. Sementara itu, Ismiarti sendiri lebih memilih untuk tetap tinggal di rumah orang tuanya. Demikian pula dengan kedua anaknya yang ketika itu, teman-teman, baru duduk di kelas 1 dan kelas 2 SMP. Mereka tetap tinggal di Wonogiri, bahkan karena kedekatan dengan kakek serta nenek mereka. Kedua anak Ismiarti ini memilih pindah sekolah. Teman-teman, sejak kepergian si bungsu, hari-hari yang ia lalui terasa sangat hampa. Berat pula bagi Ismiarti untuk kembali ke Palembang, mengingat kedua putra dan putrinya juga enggan untuk menyusul ayah mereka pulang ke sana. Karena keadaan ini, pada akhirnya Ismiarti pun lebih memilih tinggal di Wonogiri. Suaminya cukup mengerti dengan pilihannya itu. Ia tahu pasti kalau kondisi jiwa istrinya, si Ismiarti, masih sangat labil. Teman-teman, 5 bulan berlalu sejak kematian si bungsu anak mereka. Suami Ismiarti, Mas Narto, masih rutin mengirim mereka, keluarganya, istri serta anak-anaknya, uang untuk biaya hidup setiap bulannya. Di bulan ke-6, sesuatu yang tak pernah Ismiarti duga sebelumnya terjadilah. Kiriman uang dari suaminya tak kunjung tiba sesuai jadwal biasanya. Mendapati kenyataan ini, Ismiarti mencoba menghubunginya lewat ponsel. Tapi ternyata nomor ponsel suaminya tidak aktif. Ketika Ismiarti mengontak lewat telepon kantor, pihak resepsionis malah mengatakan kalau suaminya, Mas Narto, sudah mengundurkan diri sejak sebulan yang lalu. Berita ini benar-benar membuatnya pusing 7 keliling. Mengapa suaminya mengundurkan diri dari pekerjaan dengan tanpa terlebih dahulu meminta pendapat Ismiarti sebagai istrinya? Atau setidaknya memberitahukan Ismiarti apa yang telah terjadi dengan suaminya itu. Mengapa ia begitu berani mengambil keputusan yang sedemikian gegabah? Apakah ia sudah mendapatkan pekerjaan lain yang jauh lebih menjanjikan? Teman-teman, setumpuk pertanyaan itu tak pernah Ismiarti dapatkan jawabannya. Sebab sejak ia menerima berita itu, suaminya seolah telah menghilang dari jagat raya ini. Tak pernah secuil pun ia mendengar kabar tentang suaminya. Berulang kali ia menghubungi nomor ponselnya, namun justru yang ia dengar hanya suara operator yang mengatakan bahwa nomor tersebut tak dapat dihubungi. Betapa kecewa hatinya, sebab suaminya pun sama sekali tak pernah mengontak Ismiarti walau hanya sekejap saja. Mana perginya Mas Narto? Tak ada seorang pun yang bisa menjawabnya, teman-teman.
suaminya itu telah pergi tanpa pesan, meninggalkan istri serta anak-anaknya yang masih membutuhkan biaya hidup yang sangat besar, terutama untuk pendidikan mereka. Teman-teman, di tengah keputusasaan Ismiarti itu, kemudian ia bertemu dengan sahabatnya semasa SMA dulu. Sebut saja namanya Kirana. Waktu itu, Ismiarti sangat surprise melihat keadaan temannya yang sepertinya sudah menjadi orang sukses. Ia bisa nyetir sendiri mobilnya yang bagus dan sangat mewah menurut Ismiarti. Tak hanya itu teman-teman, ia juga menyandang gelar sebagai seorang hajah. Dan temannya itu, si Kirana, nampak cantik sekali dengan balutan busana muslimah. Bagaimana ceritanya sampai kehidupan Kirana bisa berubah dengan sedemikian drastis? Padahal Ismiarti mengetahui secara persis bagaimana asal-usul sahabatnya itu. Ia lahir dari keluarga petani yang sangat miskin. Bahkan sewaktu sekolah dulu, Kirana sering menunggak SPP, dan kalau jajan di kantin, seringkali Ismiarti yang mentraktirnya. Melihat Kirana yang sudah hidup senang teman-teman, terus terang saja Ismiarti merasa sangat iri padanya. Sahabatnya itu seolah-olah bisa membaca perasaan daripada Ismiarti. Buktinya, seminggu setelah bertemu antara Ismiarti dan Kirana, Kirana kemudian mengundang sahabatnya Ismiarti untuk datang ke rumahnya. Dan ketika si Ismiarti sampai ke rumah temannya itu, kekaguman Ismiarti kepada temannya semakin besar saja. Bagaimana tidak teman-teman? Ia melihat rumah Kirana yang megah dan cukup mewah menurut ukurannya. "Kemana suamimu, nak?" tanya Ismiarti ketika itu saat melihat suasana rumah yang sepi. Teman-teman, Kirana tersenyum sambil menyuguhkan cemilan di hadapan Ismiarti. "Aku sudah 5 tahun menjanda, Is," jelas daripada Kirana. Mendengar jawaban daripada temannya itu teman-teman, Ismiarti merasa sedikit tak enak hati. Namun Kirana sepertinya tidak merisaukan pertanyaan Ismiarti barusan. Nyatanya, ia segera menyambung penjelasannya. "Suamiku selingkuh, jadi kupikir mending bercerai aja. Lagi pula, sekarang ini keadaanku sudah cukup mapan. Karena itu, meski mantan suamiku sering meminta ingin kembali, tapi dengan tegas selalu kutolak. Apalagi kedua anakku juga sudah besar. Mereka tidak pernah menanyakan bapaknya. Ya, beginilah kehidupanku. Dan aku merasa cukup bahagia meski tanpa suami. Oh ya, bagaimana keadaan rumah tanggamu, Is?" Teman-teman, karena ditodong pertanyaan seperti itu, akhirnya tanpa tedeng aling-aling, Ismiarti menceritakan bagaimana porak-porandanya keluarganya. Sebagai sahabat, sepertinya Kirana sangat tersentuh mendengar cerita daripada Ismiarti. Ia berkata setelah menyimak cerita Ismiarti, "Aku ini tetap sahabatmu, Is. Karena itu aku juga ingin melihat hidupmu bahagia. Masalahnya,
apakah kau mau melakukan solusi yang akan kuberikan? Dan apakah kau akan mempercayainya? Seperti apa solusi yang kau tawarkan itu, nak? Ismiarti balik bertanya. Kau harus menikah dengan jin. Teman-teman, betapa terkejutnya Ismiarti mendengar jawaban dari mulut mungil sahabatnya itu. Bagaimana mungkin Kirana yang sudah menyandang titel sebagai seorang hajah sampai tega hati menawarkan solusi sesat itu kepada Ismiarti? Seolah bisa membaca keterkejutan daripada Ismiarti, Kirana buru-buru menyambung ucapannya sambil tersenyum. Kau jangan buru-buru berpikiran negatif. Kau pasti menyangka ini semacam pesugihan, bukan? Sama sekali tidak, Is. Menurutku ini halal. Kau akan dinikahkan dengan makhluk itu secara Islam. Selama kau menjadi istrinya, jin itu akan menafkahimu secara lahir dan batin. Bila kau sudah merasa punya cukup modal, kau bisa bercerai dengannya. Dan yang paling penting, ritual ini tidak akan ada tumbal macam-macam. Asal kau tahu aja, aku bisa seperti ini juga karena melakukan ritual itu. Setahun lalu, aku meminta cerai sebab aku sudah merasa punya cukup modal untuk berusaha sendiri. Jin itu bersedia menceraikanku, dan sekarang hidupku tenang sebab aku juga bisa menjalankan ibadah. Teman-teman, setelah mendengar penjelasan Kirana seperti itu, Ismiarti pun mulai tertarik untuk mengikuti jejak sahabatnya. Terlebih lagi, kehidupan saat itu memang sangat susah. Bapak Ismiarti yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga sudah berhenti bekerja karena penyakit diabetes yang merongrong tubuhnya. Belum lagi, ia juga harus memikirkan biaya sekolah dan masa depan kedua anaknya. Walau bagaimanapun, mereka harus terus sekolah dan kuliah sampai ke perguruan tinggi. Dan dengan kedua alasan tersebut, akhirnya ia meminta kepada Kirana untuk mengantarkannya ke rumah orang pintar yang katanya sudah biasa memandu ritual kawin dengan jin itu. Teman-teman, singkat cerita, Kirana mempertemukannya dengan Ki Wongso. Begitulah beliau disapa si dukun itu. Paranormal ini yang biasa menikahkan manusia dengan jin. Setelah mendengarkan penjelasan tentang keinginan Ismiarti yang disampaikan oleh Kirana, Ki Wongso mengaku bersedia membantu. Namun, Ismiarti diminta untuk mempersiapkan semua kelengkapannya, seperti apel jin dan berbagai sarana lain untuk keselamatan ritual perkawinan itu nantinya. Kirana bersedia membantu sahabatnya, Ismiarti, menyiapkan semua keperluan sebagaimana yang diminta oleh Ki Wongso itu. Benar juga kata Kirana. Ritual pernikahan itu memang seperti halnya prosesi pernikahan dalam aturan hukum Islam. Yang artinya, teman-teman, ada saksi, penghulu, wali, pengantin, dan juga prosesi ijab kabul. Bahkan juga mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram.
untuk wali langsung diwakilkan kepada Ki Wongso, sebab ayah Ismiarti memang tidak mungkin bisa dihadirkan pada proses pernikahan itu. Jadi dalam prosesi pernikahan itu teman-teman, Ki Wongso bertindak sebagai wali sekaligus penghulunya. Karena mempelai lelaki tak bisa dilihat oleh mata Ismiarti, maka proses ijab kabul pun sangat janggal menurutnya. Sama sekali tidak ada ucapan akad nikah. Meski kemudian wali dan saksi langsung mengesahkannya. Yang juga terasa aneh, setelah prosesi pernikahan selesai, Kirana berbisik di telinga Ismiarti, "Suamimu itu tampan sekali, Is. Kau beruntung mendapatkannya." Tampan? Bagaimana mungkin dia mengatakan ini kepada Ismiarti? Padahal Ismiarti sama sekali tidak dapat melihat keberadaan suami gaibnya itu. Apakah memang Kirana bisa melihat perwujudannya sehingga kemudian ia berkata demikian? Ismiarti tidak tahu pasti teman-teman. Yang jelas ia meyakini kalau si Kirana hanya membohongi Ismiarti. Buktinya, Ismiarti mengalami ketakutan yang teramat sangat ketika di malam Jumat Kliwon itu teman-teman, suami goibnya itu datang dan ingin menjalankan kewajibannya di malam pertama. Teman-teman, memang sesuai dengan pesan daripada Ki Wongso, sang paranormal yang melangsungkan prosesi pernikahan gaib itu antara Ismiarti dengan suami jinnya. Malam pertama Ismiarti dengan suaminya yang dari bangsa jin itu akan dimulai persis pada malam Jumat Kliwon. Dan menurut Ki Wongso, setelah menjalankan kewajibannya di malam pertama, maka suaminya akan memberikan nafkah materinya berupa tumpukan uang dalam jumlah yang lebih dari mencukupi. Persis di malam Jumat itu teman-teman, kebetulan di kampung tempat tinggal dari Ismiarti sedang ada orang hajatan dengan hiburan musik dangdut. Kedua anaknya sejak sore sudah minta ditemani untuk menonton acara hajatan tersebut. Karena ada niatan khusus, sudah tentu Ismiarti menyuruh mereka pergi untuk menonton sendiri-sendiri. Yang tinggal di rumah ayahnya yang terbaring sakit dan ibunya yang selalu setia menemani Ismiarti. Teman-teman, menjelang pukul 12 malam, kedua anak Ismiarti pulang dari menonton hajatan tersebut, dan mereka tidur di kamar depan. Ia sendiri masih menunggu apa yang akan terjadi. Pintu kamar ia kunci rapat-rapat. Meski udara malam itu terasa sangat panas dan gerah. Sesuai dengan pesan daripada paranormal Ki Wongso, Ismiarti sudah berdandan cantik malam itu dengan pakaian yang diaromai oleh minyak khusus pemberian dukun yang baunya cukup menyengat. Ia tak ubahnya seperti pengantin perempuan yang sedang menunggu kehadiran sang pengantin pria untuk menikmati bulan madu. Menjelang pukul 1 dini hari,
masih tetap tidak terjadi apa-apa, teman-teman. Ismiarti pun mulai lelah menunggu. Sambil menahan kantuk, ia rebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ketika rasa kantuk sudah mulai menggayuti pelupuk matanya, antara sadar dan tidak, ia dikejutkan oleh sesuatu yang terjadi di dalam kamarnya. Aneh sekali. Sosok bayangan hitam sepertinya tiba-tiba muncul dari balik dinding. Beberapa saat kemudian, teman-teman, bayangan itu semakin mempertegas wujudnya. Ya, seorang laki-laki dengan sosok tubuh yang tinggi besar, berbadan hitam dan licin berkilat. Dan yang sungguh aneh, teman-teman, dia sama sekali tidak mengenakan pakaian walau sehelai benang pun. Siapakah lelaki tinggi besar ini? Apakah dia sosok jin yang telah sah menjadi suamiku? Mengapa sosoknya sedemikian menyeramkan? Padahal Kirana bilang suamiku ini sangat tampan. Apakah dia benar-benar sudah membohongiku? Teman-teman, berbagai pertanyaan demi pertanyaan mendera batin si Ismiarti. Ia melihat lelaki itu berdiri sambil memandangi tubuhnya. Kemudian, pelan-pelan sosok gaib itu menunduk dan tangannya menyentuh pipi Ismiarti. Ismiarti bergidik dan berusaha berontak. Namun, anehnya, teman-teman, seketika itu tubuh Ismiarti berubah sangat kaku, seperti terpasung oleh suatu kekuatan gaib. Dengan sangat ketakutan, Ismiarti hanya bisa pasrah menghadapi sentuhan makhluk gaib yang tak kasat mata itu. Setelah sosok itu menyentuh pipi Ismiarti, lalu kemudian ia mengendus aroma rambut Ismiarti yang tergerai. Lalu hidung dan bibirnya menjalar di permukaan pipi, hidung, bibir, serta dagu Ismiarti. Sekejap kemudian, teman-teman, lelaki menyeramkan itu seperti kalap. Tangannya yang kekar melingkar di sekujur tubuh Ismiarti hingga membuat nafas Ismiarti semakin sesak. Bibirnya menyentuh bibir Ismiarti, dan sepasang kakinya yang licin mengkilat itu mengapit kedua belah kaki Ismiarti dan berusaha mengangkang. Tolong! Tolong! Ismiarti ingin berteriak sekeras-kerasnya, teman-teman. Namun celakanya, mulutnya bagai tersumbat, dan teriakannya hanya menggema di dalam rongga dadanya. Dan teman-teman, tangan pria aneh itu semakin liar mengerayangi tubuh Ismiarti, sebelum akhirnya membuka baju Ismiarti dan melepaskan kain yang ia pakai. Desah nafas sosok laki-laki gaib itu yang memburu bagaikan sebuah kekuatan hipnotis yang membuat Ismiarti hampir saja hilang kesadaran.